Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi bab 4 mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di poin A, yaitu berupa pengantar. Di dalam sebuah tulisan atau karangan atau sebuah teks yang panjang, sering kita melihat bagian pojok kiri atas yang sedikit menjorok ke dalam. Bagian tersebut adalah disebut dengan paragraf. Pada dasarnya, paragraf tidak sesederhana itu, karena paragraf merupakan miniatur atau bagian dari karangan atau sebuah teks. Memahami selak-beluk secara rinci mengenai paragraf berarti kita sudah paham untuk bagaimana membuat sebuah teks atau karangan yang baik. Dan juga kita mempunyai dasar yang baik untuk membuat sebuah karangan atau karya tulis. Untuk memahami paragraf yang baik itu seperti apa, maka kita sendiri harus memahami seluk-beluk tentang paragraf itu sendiri seperti apa. Misalnya seperti definisi, ciri, dan fungsi dari paragraf itu sendiri seperti apa. Banyak sekali pendapat mengenai apa sih sebenarnya paragraf itu, namun pada dasarnya inti sari dari semua pendapat yang bertebaran di masyarakat, paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan untuk menyatakan atau menghubungkan sebuah gagasan, untuk menyatakan sebuah pikiran. Maka pada kesempatan ini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai apa sih definisi dari paragraf itu sendiri, apa sih ciri dari paragraf itu sendiri mengenai gagasan utama, kalimat topik, kalimat penjelas, fungsi, serta syarat dari sebuah paragraf yang baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri paragraf. Paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang terdapat dalam suatu karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam memahami paragraf secara baik, maka perlu untuk mengetahui batasan-batasan paragraf, dan setiap paragraf harus menyampaikan gagasan utama yang terletak di awal kalimat yang biasa disebut dengan kalimat utama dengan dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawah yang disebut dengan pikiran atau kalimat penjelas. Adapun ciri-ciri paragraf yang baik yang pertama, satu, harus memiliki gagasan utama yang dijelaskan oleh pikiran penjelas. Kedua, pikiran penjelas harus benar-benar mendukung gagasan utama. Ketiga, gagasan utama dan pikiran penjelas harus dikemas dengan bahasa yang efektif dan lugas. Ketiga, kalimat yang satu harus berkait serasi dengan kalimat yang lain sehingga membentuk suatu hubungan dalam sebuah paragraf. Yang pertama, ada kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Jadi, hubungan antara kalimat topik dan kalimat penjelas utama dalam sebuah paragraf itu bersifat langsung. Sedangkan kalimat penjelas minor atau kalimat pengambang tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik paragraf. Akan tetapi kalimat penjelas minor demikian itu menjelaskan kalimat penjelas mayor tertentu secara langsung. Jadi sebuah penjelas utama tentu tidak serta-merta dapat digunakan untuk menjelaskan kalimat penjelas utama yang lainnya. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang, baik pengembang langsung atau kalimat penjelas mayor dan pengembang tidak langsung atau kalimat penjelas minor. Banyaknya kalimat pengembang langsung dan pengembang tidak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi terdapat pada kalimat topiknya. Namun yang tidak boleh dilanggar adalah kalimat topik yang langsung dijelaskan oleh kalimat pengembang tidak langsung. Yang pertama, ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan tenaga kerja, biaya kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi,
produksi atas dasar pesanan dan produksi massal atau mass production. Jika dicermati, struktur paragraf pada contoh 1 di atas menggunakan struktur kalimat topik atau KT, diikuti kalimat penjelas mayor atau kalimat penyambang langsung atau KPL. Kalimat topik dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung. Kalimat topik pada contoh 1 di atas adalah ruang lingkup manajemen operasi, mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Kalimat topik tersebut jelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. 2. Dalam hal adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Pakaian adat yang dikenakan ketika ada ritual maupun hajatan. Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang biasanya warna hitam untuk warga biasa yang warna putih untuk dukun, pandita, serta mengenakan ikat kepala atau udeng. Para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Struktur paragraf pada contoh kedua adalah kalimat topik atau KT yang dijelaskan dengan 1 kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung atau KPL dan 2 kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung atau KPTL. Kalimat topiknya adalah dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari paragraf. Fungsi paragraf yang pertama bagi seorang penulis, yaitu paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, seorang penulis itu tidak akan cepat lelah ketika membuat sebuah karangan dan akan termotivasi masuk ke dalam paragraf yang selanjutnya. Dan paragraf itu juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi pembatas antara karangan satu kesatuan yang koherensi, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Dan juga paragraf menjadi wadah untuk mengungkapkan ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang terakhir, fungsi paragraf bagi seorang pembaca. Fungsi paragraf bagi seorang pembaca itu membaca dengan mudah, membaca atau menikmati sebuah karangan secara utuh, dan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting dengan kesan yang begitu kondusif. Dan pembaca juga akan merasa tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak melelahkan atau membosankan. Pembaca juga tertarik dan termotivasi untuk membuat sebuah paragraf tidak hanya dengan kata-kata, melainkan bisa juga dengan berupa gambar, grafik, diagram, ataupun kurva. Yang terakhir adalah syarat paragraf. Jadi syarat-syarat paragraf yang baik itu jika dia memiliki, yang pertama adalah kohesi atau kesatuan, di mana semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua ada koherensi atau kepaduan, di mana satu paragraf yang padu dikatakan padu jika dia memiliki keserasian hubungan antar kalimat dalam satu paragraf. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik paragraf. Bisa jadi di awal paragraf yang kita sebut dengan deduktif, di akhir paragraf yang kita sebut dengan induktif, di awal dan akhir paragraf yang kita sebut dengan deduktif dan induktif, di tengah paragraf atau ineratif, ataupun kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf yang kita sebut dengan deskriptif. Yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah bahasa seperti kalimat, tanda baca, diksi, ataupun bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah,
Penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, tata letak grafis, kurva, ataupun gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis paragraf pada posisi mana, bisa jadi pada pendahuluan, isi, ataupun simpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, ataupun dalam posisi menekuk. Yang kesembilan, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antar 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang terakhir, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf.